Dimut semuanya. Nah, analisis korelasi itu analisis tentang hubungan antara dua variabel atau objek pengamatan. Kalau yang statistik ekonomi kan Ibu pernah menjelaskan tentang jenis-jenis data, pernah juga Ibu ngasih tugas tentang silahkan kumpulkan data di sekitarnya kan gitu ya. Nah, jadi apa nih yang sedang kita amati? Misalkan antara pendapatan seseorang dengan pengeluarannya. Ada tidak korelasinya? Ada tidak hubungannya? Apakah semakin besar pendapatan, maka pengeluaran juga semakin tinggi atau tidak? Atau juga bisa antara motivasi belajar dengan nilai ujian. Ada hubungannya nggak nih antara motivasi belajar dengan nilai ujian? Jadi kita cari seberapa erat sih hubungan antara dua variabel tersebut yang sedang diamati. Nah, nanti ada di menu SPSS, namanya correlate bivariate. Nah, korelasi sendiri itu ada 3, ada Pearson, ada Spearman, banyak sih sebenarnya yang kita pelajari 3, Spearman, Pearson, sama Kendall. Yang Pearson itu untuk data-data yang scale, measure-nya. Ini kan contoh datanya. Ingin diketahui apakah ada hubungan korelasi antara variabel jumlah pelanggaran, Ibu nulisnya tilang saja itu ya biar cepat, dengan banyaknya polisi. Ibu tulis polisi. Nah, diambil datanya. Nanti kita lakukan analisis menggunakan SPSS. Sebentar. Harus dibuka dulu datanya. Nah, ini datanya. Kita input ke dalam SPSS. Ya. Measure-nya itu scale di sini. Ya, ini adalah scale. Ini langkah-langkah untuk analisis korelasi dulu ya. Pilih correlate, lalu bivariate. Nah, masukkan variabel tilang sama polisi ke dalam kotak variabelnya. Ini ada pilihan. Yang tadi Ibu sebutkan, ada Pearson, Kendall, atau yang Spearman. Karena scale, kita pilih Pearson. Kalau datanya data kualitatif, boleh Spearman, boleh Kendall. Nanti langsung klik OK. Kita lihat nanti di output. Nah, ini adalah hasil outputnya. Nanti ini kita copy paste. Kopinya kopi yang spesial, kalau yang kopi spesial. Pilih image. Oke. Nanti kita masukkan ke Word. Nah, begini. Jadi ini untuk UAS. UAS komputasi. Kebaca ya kalau misalnya ternyata share-nya ini bilang nah, tugas yang pertama analisis korelasi. Nanti jelaskan dulu variabel pengamatannya apa gitu. Variabel pengamatan yaitu jumlah apa? Jumlah pelanggaran nanti di bawahnya stop dulu ya.
di PowerPoint ini kan udah keluar, ini di PowerPoint itu udah detail semuanya. Tuh. Ini langkah-langkahnya nih keluar. Nah, nanti buat penjelasan terhadap hasil output. Nah, kita kan sedang melakukan uji korelasi. Apa sih uji korelasi? Ya tadi, ingin mengetahui betul ataukah tidak ada korelasi antara jumlah pelanggaran dengan jumlah polisi. Jadi di sini tuliskan dulu besar nilai korelasi jumlah pelanggaran dan jumlah polisi adalah, lihat data yang ada di sini, 0,642. Terus termasuk positif. Apa sih korelasi positif itu? Kalau jumlah polisi misalnya meningkat, kalau negatif nanti kebalikannya. Maka pelanggaran juga meningkat. Nanti gitu penjelasannya ya untuk tugas. Nah, datanya ini yang kalian harus cari sendiri gitu. Jadi tiap orang datanya masing-masing. Jadi tidak menggunakan data yang dari Ibu. Mau cari data apa? Ya tadi ya Ibu jelaskan, bebas, terserah mau mau nyari korelasi yang antara apa dengan apa. Nanti datanya boleh mengarang. Jadi misalkan datanya, tidak asalnya kanan dulu ya. Kanan di depan. Kemudian kakak. Jadi ya, datanya itu silakan bebas, mau dari website boleh, mau nyari misalnya ya dari data sumber-sumber data boleh, atau mau ngarang sendiri aja deh gitu kan. Misalkan jumlah anak dengan jumlah pengeluaran dalam 1 bulan boleh, atau jumlah apalagi anggota keluarga dengan jumlah tagihan listrik gitu kan. Macam-macam sih, nggak harus, tapi nggak harus jumlah-jumlah terus ya. Tadi kayak motivasi belajar dengan nilai belajar itu juga boleh. Seperti itu. Nanti angka-angkanya berapa saja kalian silahkan mengarang. Nah, nanti buat seperti ini. Nanti dalam tugas UASnya itu pertama analisis korelasi, variabel pengamatannya apa. Ini nanti datanya ditulis dulu ya. Ini belum kopikan datanya. Harusnya di sini masukkan datanya apa. Lalu ini outputnya, kemudian pembahasan. Ini adalah pembahasan. Nah, pertama nilai korelasinya. Nah, yang kedua, nah, di statistik, kenapa ada statistik sebetulnya? Karena untuk pengujian statistik. Apa itu pengujian? Pengujian statistik itu untuk membuktikan sebuah hipotesis. Misalkan ini diduga ada korelasi antara jumlah pelanggaran dengan jumlah polisi. Nah, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kebaca ya ini share-nya.
Nanti silakan chat aja kalau memang nggak kebaca gitu apa yang Ibu sampaikan. Hipotesis itu dugaan sementara. Bahkan H1-nya tidak ada. Nah, H1 itu tidak ada korelasi. Nanti H2-nya ada korelasi. Ini sama persis dengan yang di PPT. Ibu hanya coba langkah-langkahnya. Hipotesis ini nggak boleh ditukar ya, antara H1 dengan H2 itu nggak boleh ditukar letaknya. Jadi kalau di H1 itu yang tidak ada korelasi, H2-nya ada korelasi. H1 dugaan awal, H2 dugaan alternatif. Antara H1 dengan H2 itu bertolak belakang. Jadi kalau di H1-nya tidak ada, H2-nya ada. Nah, kita bukan pilih, kita terima hipotesis yang mana, yang H1 atau yang H2. Kita lihat nilai signifikansi yang ada di sini nih. Karena signifikansinya, karena nilai 0,045 ini kurang dari 0, jangan lihat ini 45 sama 5 ya. Kalau lihatnya 45 sama 5 ya gedean 45. Tapi yang kita lihat ini angka di belakang koma nih. Ini di sini 4, di sini 5, angka kedua setelah komanya. Makanya ini berarti kan 4 itu lebih kecil kan. Ini kurang dari 0,05. Maka H1 ditolak. Artinya seperti itu. Nanti pengerjaan untuk tugas UAS. Nah, ini sama dengan yang tadi sampaikan di PPT itu. Jadi sama kakak main. Ini ikutan sini sama ibu sini duduk. Tapi di sana ya. Nah ini di PPT ada semua tuh. Nah ini mas yang Superman-nya. Nah ikutan yang begini nih. Jadi yang ibu tulis tadi di Word. Sebentar. Oh, kebaca nggak share yang itunya? Kebaca kan ya? Baca Bu. Barangkali nggak kelihatan gitu. Nah ini sama dengan Word nih. Tuh, tinggal ikutin aja contoh yang ada di PPT. Cukup satu aja kan ini ada Pearson-nya, ada yang Superman sama yang kendalnya. Nah ini nggak usah. Atau kalau pilihnya Spearman ya Spearman, kalau pilihnya yang Pearson silahkan mau yang mana, bebas. Nah yang dikumpulkan nanti yang dikumpulkan itu yang dalam bentuk Word-nya ya. Jadi kalian udah olah data, jadi ada data, olah data, kemudian pembahasan. Jadi sama itu. Ngasen memang. Ulang apa ya? Saya mau tanya ke ayah. Ya ini ada iklannya kalau di rumah. Gitu ya. Dalam bentuk Word. Ibunya lupa kalau pakai. Nanti Ibu kasihkan link Google Form untuk mengerjakan UAS. Sehari menjelang tugasnya dikumpulkan. Kalau kelas yang tadi mintanya, jadi kan jadwal kita kalau statistik ekonomi hari Selasa ya. Statistik ekonomi hari Selasa tanggal 7 Juli kalau nggak salah tuh. Nah, kalau yang komputasi statistik berarti sehari setelahnya hari Rabu.
tanggal 8 Juli. Jadi nanti ini dikumpulkan tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu akan Ibu bagikan link untuk mengumpulkan jawabannya. Nah, yang Word ini nanti kan bisa dijadikan dalam bentuk PDF, nanti kirim ke Ibu. Silahkan, paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, berarti kalau misalkan dikerjainnya dari sekarang-sekarang nggak apa-apa tak, Bu? silahkan kalau mau dikerjakannya sekarang-sekarang. Berarti itu di Word semua ya, Bu? Ya, di Word. Di Word nanti ada seperti yang Ibu bilang, ada hasil pembahasannya. Jadi ada data, kemudian hasil output, baru pembahasan terhadap hasil outputnya. Gimana? Ini regresi, korelasi. Nanti yang kedua analisis regresi. Ini Ibu kirim link untuk absen pertemuan sekarang ya. Di chat ada. Pilih yang komputasi statistik. Itu silakan absen. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa absen ya? Ini antang semua bisa dipahami. Kalau ada Bisa, yang Bu. sampaikan silahkan, nggak apa-apa. Tinggal dibuka mikrofonnya itu kan. Apakah perlu dilanjutkan menjelaskan analisis regresi atau bisa sendiri? Boleh, Bu, boleh. Lanjutkan, Bu. Yang nyari T tuh gimana, Bu? Yang mana? Yang nyari uji T tuh. Ibu itu dulu, itu berisik. Kakak, jangan berisik. Mainannya yang lain. Ya. Yang lain mana? Apa itu ada buku-buku di belakang sana, di belakang. Tadi apa yang ditanyakan? Praktek korelasi ya. Yang nyari uji T-nya gimana, Bu? Oh iya. Ke uji ke regresi dulu aja deh ya, biar regresi
Kalau dikorelasi hanya mencari keeratan hubungan antara dua variabel, kalau di analisis regresi tujuannya dua. Ini udah dalam bentuk share screen belum? Belum ya? Belum. Belum. Nah, kalau di analisis regresi itu tujuannya dua. PPT yang Ibu buat itu sebetulnya udah detail dan nggak terlalu banyak gitu kan, hanya hal-hal yang menurut Ibu ya diperlukan saja. Iya, iya, sama kakak dulu mainnya ya. Pada analisis regresi tujuannya dua. Pertama untuk memprediksi. Yang kedua tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kalau dalam regresi itu gini, ini kita masih regresi sederhana, X-nya baru 1. Y sama dengan A plus BX. Itu dipanggil kakak. X itu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Y-nya variabel yang dipengaruhi. Ya, antara motivasi dengan nilai belajar, nanti mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Oh, nilai dipengaruhi oleh Motivasi. Ya, motivasi. Berarti motivasinya X, nilainya Y. Ini kalau ada ini titik-titik itu datanya ya. Nanti regresi itu kita bikin persamaan untuk garis ininya nih. Untuk apa? Untuk memprediksi Y. Nah, ini contoh datanya. Jadi sebuah perusahaan bikin outlet di 16 daerah. Ada data penjualan dan ada promosi. Kalau lihat data ini kan berarti promosi mempengaruhi penjualan. Y-nya penjualan, X-nya promosi. Nanti kita coba yang SPSS-nya. Salah. Iya, harusnya SPSS. Ibu mencetnya yang lain. Sebentar, boleh. Ini analisis regresi. Kita udah input datanya ke dalam SPSS. Ini udah jelas-jelas scale ya, measure-nya. Nah, klik analyze, kemudian regresi, pilih yang linear. Dependent itu variabel yang dipengaruhi penjualan. Sedangkan ini variabel biaya promosi. Nah, ini di sini kita bisa klik statistik. Kita butuh apa nih? Kalau butuh deskriptif, tinggal klik deskriptif. Continue. Sementara deskriptif yang kita butuhkan. Kemudian di plot, ini juga ada beberapa pilihan. Nah, kita butuhnya histogram saja dulu yang udah pernah dipelajari di statistik ekonomi. Continue, lalu oke. Nanti keluar di outputnya. Nah, ini outputnya. Ini histogram. Kalau yang di PPT, Ibu hanya mencantumkan 3 output, model summary, ANOVA, dengan koefisien.
Jadi nanti kayak tadi ya, ini kita copy paste ke dalam Word. Penjelasannya seperti apa, kita ikuti lagi yang di PPT. Nah, yang di PPT ada nih. Nah. Ada Nah, ini artinya variabel penjualan dijelaskan oleh variabel biaya promosi sebesar 83,9%. Itu tabel model summary untuk regresi. Yang kedua, tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini untuk tujuan persamaan yang diperoleh dalam analisis regresi ini bisa digunakan tidak untuk memprediksi variabel penjualan. Kalau ada nilai signifikansi, berarti ada pengujian. Ada pengujian, berarti ada hipotesis, gitu ya. Nah, dugaan awalnya atau H1 model persamaannya tidak fit. H2-nya model persamaan fit. Fit itu cocok artinya, atau bisa digunakan dalam melakukan prediksi. Lihat lagi nilai signifikansinya, ini 0. Udah jelas kalau 0 mah kurang dari 0,05, maka H1-nya ditolak. H1-nya ditolak berarti yang diterima adalah H2. Berarti, nah ini kesimpulannya. Terakhir outputnya itu adalah koefisien, tabel koefisien. Kalau koefisien, tabelnya ini untuk menjawab tujuan dilakukannya analisis regresi yang kedua. Ada tidaknya pengaruh X terhadap Y, simbolnya beta. Kalau korelasi kan simbolnya R. Nah, tuh. Ini tadi ya Ibu ingatkan antara H1 dan H2 tidak boleh dibalik. Kalau di H1-nya itu tidak ada pengaruh, H2-nya ada pengaruh. Yang ini juga di H1-nya modelnya tidak fit, H2 model fit. Jangan dibalik. Kalau H1 kan tadi tidak ada pengaruh, nilai signifikansinya berapa? 0. Oh, 0 itu berarti kurang dari 0,05. H1-nya ditolak, kesimpulannya H2 kan yang diterima ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Kita buat persamaan regresi. Y sama dengan 111,52 tambah 3,89 X. Angka ini didapatkan dari kolom yang B ya. Nah, itu seperti itu untuk tugas yang kedua, yang analisis korelasi. Tinggal uji T berarti ya. Nah, yang uji T itu kan ada 3. Nanti Ibu nggak minta semuanya. Boleh pilih salah satu saja. Uji T itu ada 3. Ya. Uji T 1 sampel. Uji T 1 sampel, uji T sampel independen, sama uji T sampel berpasangan. Ya. Iya, sok dimakan. Nah, uji T 1 sampel, sampelnya 1. Dia dibandingkan dengan sebuah angka pembanding. Jadi misalkan kalau di contoh ini kan sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk baru. Tetapi dia mau coba dulu, survei dulu ke masyarakat. Suka nggak gitu kan terhadap minumannya. Makanya disurvei terhadap 50 orang. Diminta untuk memberikan nilai. Kasih nilai 1 sampai 7. 1 itu berarti sangat tidak suka. 7-nya berarti sangat suka.
surveinya hanya 50 orang, dikumpulkan datanya. Mereka ngasih nilainya berapa? Kalau rata-ratanya 5, perusahaan akan memutuskan produknya diluncurkan. Tapi kalau rata-ratanya bukan 5 atau kurang dari 5, maka produknya tidak jadi diluncurkan. Nah, karena sampelnya hanya 1, karena berarti kita gunakan uji T 1 sampel. Itu kita coba SPSS-nya lagi ya. Nah, ini datanya kita input. Sampai 50. Uji T-nya Ibu contohkan 1 ada, sama aja prinsipnya nanti. Lalu pilih one sample di tes. Nah, tes variabel berarti variabel yang akan diuji. Tes value pembandingnya. Jadi kalau misalkan gini, ada sebuah perusahaan, dia ingin memberikan bonus kepada karyawannya kalau hasil penjualannya itu ya, rata-rata hasil penjualannya atau toko akan memberikan bonus kepada karyawan kalau rata-rata penjualan per harinya misalkan mencapai 30 unit per hari. Nah, berarti kan data penjualan berapa unit tiap harinya ya. Sini nanti tes value-nya jangan 5 lagi. Tes value-nya karena yang ingin diuji apakah rata-rata penjualannya itu 30 unit, maka ganti ininya dengan 30. Nah, ini hasil output-nya. Penjelasannya seperti apa? Nanti kita lihat lagi di lihat di penjelasan di sini ya. Nah, ini kan ada uji T1 sampel. Nah, pembahasannya ini. Yang rata-rata ini di tabel yang pertama. Ini kan ada rata-ratanya 5,7. Rata-ratanya 5,7. Ini di atas 5 ya. Kalau lihat rata-rata di atas 5, berarti bisa disimpulkan. Dari rata-rata ini kita bisa melihat bahwa mayoritas responden menyukai rasa minuman tersebut. Nah, ini hipotesisnya. Ya, angka 5 ini muncul karena tadi perusahaan menginginkan rata-ratanya 5. Makanya rata-ratanya adalah 5. Nah, yang H2 itu berarti bukan 5. Ini kan nilai signifikansinya kan 0. Berarti H1-nya ditolak, berarti kan kesimpulannya H2 yang diterima. Rata-rata penilaian atas rasa minumannya itu bukan 5. Nah, kalau dilihat, bukan 5 itu kan bisa di bawah 5, bisa di atas 5 kan. Tapi karena ini rata-rata dari tabel yang pertamanya 5,7 di atas 5, berarti memang yang lebih tinggi dari 5 gitu kan. Bukan 5-nya itu adalah lebih besar dari 5. Nah, karena rata-ratanya lebih besar dari 5 ya, beda atau bukan 5, maka perusahaan bisa memutuskan untuk meluncurkan produk tersebut. Itu untuk yang uji T, untuk T1 sampel. Kalau yang uji T sampel independen,
Sampelnya ada dua, tapi dia beda tempat, beda subjek. Misalkan ingin dibandingkan antara nilai IPK antara mahasiswa manajemen dengan akuntansi. Kemudian ingin dibandingkan rata-rata uang saku antara mahasiswa kependidikan dengan mahasiswa manajemen. Kemudian ingin dibandingkan rata-rata lama menonton TV antara penduduk desa dengan penduduk kota. Atau ingin dibandingkan penjualan toko A dengan toko B yang sama-sama milik seseorang, yang seseorang punya dua toko lalu ingin dibandingkan penjualan antara kedua toko sama atau berbeda, itu sampel independen. Nah, tapi kalau satu lagi uji tes sampel berpasangan. Kalau sampel berpasangan, datanya itu subjeknya sama, tetapi pengukurannya bisa jadi di waktu yang berbeda atau setelah mendapat perlakuan. Jadi misalkan penjualan di sebuah toko kafe lah, nah yang ada di kafe itu ada tidak perbedaan penjualan setelah dilakukan renovasi? Misalnya tadinya nggak ada tempat-tempat, nggak ada background di dinding gitu buat tempat-tempat foto, sekarang mah ganti ada tempat buat foto-foto atau dikasih lampu-lampu yang di depan. Lalu ingin dibandingkan penjualan sebelum dan setelah. Ingin mengetahui efektif atau tidaknya, ya berarti lihat, lakukan uji T sampel berpasangan. Kalau ada perbedaan berarti berhasil merenovasi kafenya. Seperti itu. Atau kalau yang Ibu contohkan di PowerPoint mah pelatihan ya. Ada pelatihan kepada para sales, nanti dicek penjualannya berbeda atau tidak antara sebelum dan setelah adanya pelatihan. Nah, untuk uji T ini silahkan pilih salah satu aja, mau uji T satu sampel, independen atau yang berpasangan. Datanya dari mana ya, tadilah kreativitas kalian gitu. Kira-kira datanya, variabel yang diamatinya mau apa, datanya kemudian ngarang sendiri. Itu yang dari Ibu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa difahami? Ada ini. Kalau nggak ada nanti Ibu cukupkan sampai sekarang aja udah. Kalau yang mau ditanyakan silahkan. Cukup ini? Kelas 1 perwakilan bersuara menyampaikan ininya, pendapatnya. Abdul Aziz nih yang ada paling atas. Jis, tanya Jis. Siapa aja? Lia boleh, Lia, so. Atau Revan, gimana Revan? Cukup sih Bu. Masih ngantuk Revan? Udah Ibu berarti? yang katanya statistik itu katanya ada tugas Bu. Nanti yang statistik Bu. Yang statistik bagaimana Bu? Berarti kalau yang sudah ya, yang komputasi statistik ekonomi tidak ada yang bertanya. Berarti yang kelas KL, yang kelas N sama O silakan left dulu aja. Ibu mau ngobrol dengan kelas L sama M mengenai statistik ekonomi. Silahkan kalau mau live. Yang statistik ekonomi, jadi mau tugas juga seperti Komstat atau mau ujian?
Tugas lagi Tugas aja, Bu. gimana, Bu? Tugasnya bagaimana, Ibu? Jawab ini kalau kelas yang J sama K maunya tugas. Tinggal L sama M ini. Tugas lagi aja, Bu. Tugas lagi aja. Kelas L tugas gimana ya, Bu? Tugasnya tentang apa, Bu? Lagi aja ya, ini ya hari Sabtu minggu depan. Biar nggak terlalu lama gitu maksudnya. Nanti Ibu jelaskan tugasnya hampir sama dengan yang komputasi statistik. Kalau yang Komstat menggunakan SPSS ya. Nah, kalau yang statistik ekonomi dia harus ngitung sendiri. Boleh bantuan Excel, boleh ngitungnya, nggak masalah ya. Karena kan kalau di kampus juga pakai kalkulator kan gitu. Tapi dia manual. Kalau SPSS kan langsung keluar outputnya ya, langsung ada output gitu. Kita terang. Kalau yang statistik ekonomi kita menghitung. Jadi hitung sendiri. Rumus-rumusnya itu kan ada. Nanti aku jelaskan Sabtu minggu depan. Supaya nggak terlalu lama dengan ujiannya. Nah, datanya boleh data yang sama dengan yang Komstat, boleh data yang berbeda. Itu mah silahkan. Jadi, tapi untuk tiap orang, dalam setiap kelas itu beda-beda ya. Datanya gitu. Kalau ada yang sama gimana, Bu? Gimana, Revan? Kalau ada yang sama gimana, Bu? Kalau ada yang sama, kan kalian bisa ngobrol di grupnya. Saya ngambil datanya ini, kayak dulu tugas statistik ekonomi aja kan. Yang sebelumnya itu, yang buat UTS. Ya misalkan sama kelas lain tuh, Bu. Misalkan sama tuh, Bu. Karena Gimana? datanya ngarang, kayaknya nggak mungkin sama itu. Jadi kalaupun kalian variabelnya apa ya, bingung. Tapi angka-angkanya ya cari sendiri aja. Jangan ngikutin sama persis dengan yang nyari di Google gitu. Kalau nyari yang di Google sama persis ya nanti sama semua. Tapi kalau bisa ya, kalaupun nanti hasilnya kan kalau dicontoh Ibu datanya ini semua ya, H1-nya ditolak semua tuh. Kalau kemudian hasil kalian H1-nya diterima ya nggak apa-apa ya, sesuai dengan kesimpulan yang ada di situ aja, hasil outputnya. Ya. Ini Ibu jelaskan dulu untuk Komstat, bisa sambil kenapa kalau Komstat dari jauh-jauh hari, karena kan SPSS-nya ya yang kesulitan ya. Jadi nggak semua ada komputer, yang punya komputer juga belum semuanya punya SPSS. Jadi supaya bisa persiapan dari sebelum-sebelumnya. Kalau yang statistik ekonomi itu dia bisa yang hitung sendiri mah mudah lah. Nah, nanti tinggal di PDF-kan dari Word ke PDF. Ya, gimana? Cukup? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Absennya udah semua, absennya baru statistik komputasi statistik aja ya, satu. Statistik ekonomi mah nanti. Pas pertemuan Zoom Sabtu depan. Cukup, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas. 22 orang berarti kelas N sama O itu cuma 20 orang yang hadir ya. Jadi 98 kelas itu silahkan 10. Kelas N sama O itu pada kemana ya? Ya sudah itu aja ya. Penjelasan dari Ibu. Semoga UTS-nya, UAS-nya lancar lah.
semuanya ada di PowerPoint, tinggal ikuti saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan lewat perwakilan kelas. Nanti akan Ibu jawab. Ya yang ditanyakan apa biar sekalian gitu nanti Ibu jawabnya. Tapi kalau mau wapri, ya bolehlah, silahkan. Itu saja dulu dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.